Halo Nets, selamat datang di Sekedar Info. Gua Sodik akan membawakan informasi mengenai gadget selama 1 pekan ini. Info pertama ada kabar dari perebutan tahta sebagai raja smartphone di Indonesia. Menurut data dari IDC, di kuartal 1 2020, smartphone dengan penjualan tertinggi nomor 1 di Indonesia saat ini adalah Vivo. Dengan pangsa pasar sampai 27%, hal ini meningkat dari kuartal 3 dan kuartal 4 2019, di mana Vivo saat itu masih menempati posisi 2 di bawah Oppo. Kini Oppo harus menyerahkan tahtanya sebagai raja smartphone Indonesia ke sepupunya yakni Vivo. Long live BBK Group. Untuk saat ini di posisi 2 masih ada Oppo, lalu di posisi ketiga ada Samsung, tetap di posisi 3. Kemudian di posisi 4 dan 5 masih terjadi perang antara Xiaomi dan Realme. Ya, seperti kita ketahui, di kuartal keempat 2019 Realme sempat nyalip Xiaomi ke posisi 4, namun di awal tahun 2020 ini akhirnya Xiaomi nyalip lagi, dan sekarang posisi 4 ada Xiaomi, posisi 5-nya Realme. Dan emang seru sih ngelihat perang yang terjadi antara Xiaomi dan Realme, mereka saling salip, dan ini menurut gue lebih seru daripada perebutan posisi atasnya ya. Next, kabar kedua ada dari Realme yang segera meluncurkan flagship lagi nih. Namanya Realme X3 Super Zoom. Orang bilang ini katanya penerus X2 Pro, tapi menurut gua pribadi ini adalah penerus dari X2 biasa yang 1 tahun kemarin nggak masuk Indonesia ya, yang masuk cuma X2 Pro doang. Jadi X3 Super Zoom ini akan dirilis di Eropa tanggal 26 Mei nanti, dan katanya akan masuk ke Indonesia secara resmi karena di Instagram Realme Indonesia juga dikasih teaser kayak mau ngeluncurin X3 Super Zoom. Nah, si X3 Super Zoom ini merupakan flagship yang berkonsentrasi di kamera, tentu aja dari namanya aja Super Zoom. Dia akan pakai quad kamera 64 megapiksel yang salah satu susunannya adalah lensa periskop yang juga tahun kemarin dipakai di Oppo Reno 10 Time Zoom. Jadi lensa periskop 5 kali optical zoom yang bisa total zoom sampai 60 kali. Bisa zoom sampai ke bulan. Terus untuk dapur pacunya pakai Snapdragon 855 Plus dengan RAM 12GB LPDDR4 dan memori internal 256GB UFS 3.0 yang akan sama persis dengan Realme X2 Pro berarti ya. Chipset sama, RAM dan ROM juga sama. Ya karena menurut gue bukan replacement dari X2 Pro. Jadi ini kayak varian lain dan replacement dari X2 biasa. Menurut gue X2 Pro nantinya akan digantikan sama X3 Pro yang gue yakin akan bawa chipset paling baru banget tahun ini, mungkin Snapdragon 865 5G atau mungkin ada yang lebih baru lagi, dan kayaknya akan muncul di paruh terakhir 2020 ini. So kita tunggu aja. Terus next ada kabar dari Samsung Indonesia yang meluncurkan M series baru. Ada Samsung M21 yang akan dijual di harga 3 jutaan. Tapi sayangnya menurut gue M21 ini kurang begitu menarik karena spesifikasinya sama persis dengan Samsung M30s. Gue nggak ngerti kenapa, ditambah desain layar depannya yang pakai Infinity U juga menurut gue masih sama dengan M30s. Jadi apa bedanya gue nggak ngerti. Justru yang menarik ada di saudaranya lagi, yakni M11 yang akan dijual di harga 2 jutaan. Dimana M11 akan pakai layar yang jenisnya kekinian, yakni punch hole, dan dia akan membawa baterai 5000 mAh, RAM 3GB, ROM 32GB, kemudian triple kamera 13 megapiksel di belakang, dan akan membawa chipset 8 core katanya, tapi belum diketahui. Gue belum tahu itu mau pakai chipset apa. Next ada kabar dari Antutu di Tiongkok yang sekarang ngumumin chipset terkencang di Android tahun ini. Dan posisi pertama tentu ada Snapdragon 865 yang disusul oleh Samsung Exynos 990, kemudian disusul oleh MediaTek Dimensity 1000 Plus, dan sayangnya Kirin 990 yang harusnya sejajar dengan chipset kelas atas itu justru posisinya berada di bawah Snapdragon 855 Plus yang harusnya nggak sejajar dengan Kirin 990 ya. Dan untuk lebih lengkapnya gue udah naruh link di kolom deskripsi buat lu bisa ngeklik informasi lengkap dari Antutu ini ya. Chipset mana yang paling tertinggi dan sampai yang paling rendah, yaitu Snapdragon 425 urutannya. Terus terakhir ada info dari Xiaomi yang sudah merilis MIUI 12 secara global, dan nanti bulan Juni akan digulirkan kepada para pengguna Mi 9 series, Mi 9, Mi 9T dan lain sebagainya, dan juga Redmi K20, juga Redmi K20 Pro. Dan enak ya, mereka dapat duluan, kemudian setelah itu baru bergulir di handphone Xiaomi lainnya yang terbaru kayak Mi Note 10, Mi Note 10 Pro, Mi 10 dan lain sebagainya sampai ke Redmi series. Dan hebatnya MIUI 12 ini juga akan menyambangi Redmi Note 5, di mana Redmi Note 5 udah ketinggalan 4 generasi loh, tapi masih diperhatiin sama
Xiaomi buat dapetin MIUI terbaru yaitu MIUI 12 ini. Hebat ya. So sekian aja info yang terjadi sepekan ini di dunia gadget. Sampai jumpa di pekan selanjutnya. Sekali lagi gua mau ngucapin selamat buat Vivo Indonesia yang sekarang jadi raja smartphone di Indonesia nih. Congrats Vivo. Siapa nih dari kalian yang lagi pakai handphone Vivo sekarang? Tulis di kolom komentar ya. Semoga informasi kali ini bermanfaat. Jika tidak bermanfaat ya nggak apa-apa. Toh ini hanya sekedar info.